Kalau misalkan balikan deh ya, masalah contoh VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Nah, ini kolom pertama kan ini ada 3 kolom nih. Misalkan nya titik koma titik koma lalu Nah, yang pertama itu adalah kolom yang dicari. Kan VLOOKUP tuh mencari sesuatu ya. VLOOKUP teh mencari sesuatu yang sumber datanya ke bawah VLOOKUP. Jadi VLOOKUP, nah ini koma pertama teh apa yang dicari, kolom mana yang dicarinya gitu. Oke. Jadi kolom mana yang dicari, di mana nyarinya. Nah ini koma yang kedua nih. Koma yang kedua teh adalah tabel. Oh cari di tabel ini nih, di tabel titik koma awal sampai sini, A sampai B gitu. Nah jadi cari x ini di tabel ini. Nah setelah ketemu apa yang ditampilkan gitu, kolom mana yang mau ditampilkan gitu. Jadi logikanya ini contoh ini ya, tuh VLOOKUP C6. Jadi cari apa ini kan mau nampilin gaji pokok ya. Jadi kalau diomongin gini, cari gaji pokok untuk si C6. C6 itu apa? Berarti A1-nya. Berarti cari gaji pokok untuk si A1. Nah, nanya lagi si program tuh, si Excel tuh nanya lagi, titik koma, di mana nyarinya? Nah, nyarinya di sini. Tuh langsung keblokan merah. Jadi ini merah, ini juga merah. Cari di tabel ini nih. Nah, setelah ketemu apa yang mau ditampilkan gitu. Jadi kolom mana yang mau ditampilkan. Kalau VLOOKUP gitu. Jadi kolom mana yang mau ditampilkan ngomongnya. Kalau HLOOKUP baris mana yang mau ditampilkan gitu. Mana open cam atau semuanya biar tidak yang tidur kelihatan. Kalau gini mah Bapak ngomong sendiri. Risna Jikri Kopi 24 Novi. Kamerana dibaruka kamerana. Oke, kita mulai dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk ini pertemuan, anggaplah masih pertemuan pertama ya untuk Excel. Tapi mulai dari lembaran kosong lagi nih. Jadi kemarin banyak yang salah cara nempatin rumus gitu ya. Jadi di Excel itu kalian harus ingat dulu, di Excel itu yang paling sering dipakai nantinya ada aritmatika matematika kan. Aritmatika matematika. Apa aja di sini tuh? Yang pertama ada penjumlahan kan. Tandanya gini. Terus ada pengurangan, tandanya min. Apalagi perkalian gitu. Perkalian terus opat pembagian. Terus 5 ada akar, kuadrat dan lain-lain itu ada semuanya ya. Udah segini dulu yang sering dipakai. Tapi ada beberapa yang kalau di Excel itu diganti nih untuk penjumlahan. Contoh kayak gini. Sekarang pertambahan, penjumlahan. Nah, ini penjumlahan sekalian di mana cara nyimpen rumusnya. Misalkan di sini ada kolom A, di sini ada kolom B, di sini ada kolom C. Nah, C itu hasilnya. Misalkan A di sini punya nilai nih 120, B punya nilai 10. Nah, ketika kalian mau isi si C-nya nih, C adalah penjumlahan dari A ditambah B gitu ya. Nah, rumusnya itu di mana nyimpennya? Berarti rumusnya nyimpen di kolom apa? C F5 atau di kolom C. Ini udah kasih nama nih kolomnya nih. Berarti nyimpennya di sini kan? C sama dengan A ditambah B. Berarti di sini nyimpen rumusnya. Kalian bisa diketik D5 gitu ya, ditambah atau langsung digeser kursornya nih, panahnya. Langsung siniin bisa. Enter. Nah, jadi 130. Nah, ini 130 teh hanya berlaku untuk satu baris ini aja nih. Jadi BA ditambah B. Nah, gitu. Ini penjumlahan nih, segini. Terus berikutnya pengurangan. Pengurangan nilainya misalkan di sini ada 12, 120, di sini ada misalkan 20. Sama, berarti rumusnya di sini, C ya. Berarti sama dengan A dikurangi
A atau D berapa? D6 dikurangi D5 dikurangi E5. Oke. Nah, berarti 100. Jadi rumusnya di sini. Karena kemarin masih ada yang salah ya. Salah itu masih bingung di mana nyimpen rumus yang VLOOKUP kemarin. Jadi di mana yang mau diisi di situ rumusnya disimpan gitu. Jadi ketika di sini ada perubahan nih, ini rubah nilai misalkan jadi 10. Jadi yang ada rumusnya itu nilainya itu akan berubah-ubah tergantung input. Karena kan ini ada inputnya. Mana yang sebut input? Yang sebut input yang mana nih? Inputnya inisialisasi data. Si A tuh diisi nilai berapa? Nah itu input. Berarti inputnya ada di sini ya. 10. Misalkan ini jadi 30. Nah ini namanya input. Di input berapa? Di input 30 gitu. Nah ini otomatis berubah kan. Ini dirubah jadi 20 gitu. Nah, jadi berubah. Jadi apa kolom-kolom mana yang ada rumusnya, dia nilainya akan berubah tergantung input atau isian. Ini kelihatan nggak? Jadi gitu. Karena akan mencari nilai C, berarti rumusnya disimpan di sini, di C. Nah, sekarang perkalian. Perkalian berarti sama dengan saya mau ngaliin antara D6 sama D6 sama D6 sama E6. Berarti tinggal D6 kali itu naon di Excel? Bintang. Ini. Nilainya masih 0 karena belum ada datanya. Nah, masukin datanya sekarang. 12 dikali 15. Nah, otomatis kan naon 30 terus 80. Jadi rumus ini akan menghitung apa yang kita masukin. Gitu parameternya. Ini parameternya yang diisikan di sini. Parameternya adalah parameter D6 dikali parameter E6. Gitu. Jadi keluarnya ini. Terus pembagian sama dengan D7 dibagi E7. Bisa manual nih, gini tulis nih manual nih, E7. Nah, definition I0. Jadi 0 dibagi 0 kan tidak terdefinisikan. Ini artinya bukan error, tapi tidak ada nilai. Tapi ketika ada nilai nih, misalkan 100 dibagi 2. Nah, bisa 50. Jadi kalau nemu nilai kayak gini ya, nah ini bukan error, mana? Sesuatu dibagi 0 kan tidak bisa. Jadi div itu artinya definition by zero. Jadi tidak diketahui nilainya. 100 bagi 0 kan nggak bisa kan? 100 bagi 0 minimal dibagi 1 kan bisa gitu. Nah, bagi 12 bisa ada komanya. Oke, gitu ya. Cara menempatkan di mana sih rumus disimpan. Nah, ini untuk penjumlahan. Nah, tapi ada yang berbeda untuk penjumlahan nih. Misalkan gini, saya mau menjumlahkan nilai A, nilai B, nilai C nih. Yang D misalkan nih. Sini ada parameter D. Yang D ini jumlahnya mau menjumlahkan antara A tambah B tambah C. Berarti gimana rumusnya? Yang D mau menjumlahkan A, B, C dijumlahin semuanya. Berarti sama dengan di sini ya. Di D sama dengan ini ditambah B ditambah ini. Berarti A ditambah B tambah C. Nah, ini kalau cuma 3 kolom. Coba bayangkan kalau misalkan record ke bawah itu ada berapa ratus baris gitunya. Terus ditambah hiji-hiji kan tidak mungkin. Berarti A tambah B tambah C tambah apa terus gitu kan. Misalkan ini banyak ke sini. Nah, ada di Excel fungsi yang untuk menjumlahkan beberapa baris, lebih dari 2 baris atau lebih dari beberapa beberapa kolom atau beberapa baris. Apa fungsi apa namanya? Udah baca? Fungsi sum. Nah, jadi cara penulisan fungsi ingat ya, sama dengan nama fungsinya terus apa lagi? Nah, buka kurung. Terus dari mana mau dijumlahkan sampai ke mana kan gitu. Berarti dari sini. Nah, untuk nulis sampai kalau pakai kursor gini, tinggal pakai panah. Nah, titik 2-nya bisa manual atau bisa klik shift. Klik nih shift, jangan dilepasin. Shift. Posisinya di sini di awal dulu nih. Shift, geser ke kanan, lalu kurung tutup. Nah, sama hasilnya. Dengan A tambah B tambah C. Jadi sum itu adalah fungsinya untuk apa?
Jadi sum tuh berfungsi untuk menjumlahkan beberapa kolom atau beberapa baris. Jadi kalau ke samping namanya kolom, kalau ke bawah namanya baris. Nah, sekarang jumlahin nih dari sini sampai sini. Berarti di sini misalkan jumlah gitu ya. Total. Ya, suka ada gitu kan kalau tabel. Ctrl B, bold. Ini misalkan kasih apa? Kasih kurung. Eish. Kasih tabel, mana tabel? Nah, misalkan gitu. Ini sama, berarti sama dengan sum tarik ke atas. Jadi jangan dulu diklik shift-nya. Shift-nya jangan dulu diklik, lepasin dulu gini. Nah, dari baris dari yang disorot awal nih dari mananya, baru klik shift, baru tarik ke atas, panah atas tuh. Lalu kurung tutup. Atau manual bisa juga di manual. WP. Nah, oke, sama ya. Nah, sekarang mau tarik ke di copy. Gimana caranya ngopi ke samping? Kan sama nih sum, cuman D4-nya berubah. Jadi E4 sampai D7 kan gitu. Nah, berarti tinggal ditarik nih. Nariknya biasa ini nih. Jadi plus nih. Nah, ini kalau tarik ke bawah, ke kanan gini, apa yang berubah? Ini kan D ada di D4 sama D7 nih. Kalau ditarik jadi apa yang berubah? Nah, jadi kalau ditarik ke samping atau ke kiri ke kanan nih, yang berubah adalah si nama kolomnya. Jadi kalau ini asalnya D, bakal kerubah ke sini jadi E. Tapi yang 4 7-nya mah nggak berubah karena kan memang tidak berubah kan 4 sama 7-nya. Tetap E-nya yang berubah. Kalau ke sini sama, berarti jadi C4 sampai D4 gitu. Kalau ke bawah, nah yang berubah apanya? Nah, jadi kalau ke bawah yang berubah adalah barisnya. Jadi empatnya berubah jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kecuali agar tidak berubah dikasih apa? Agar tidak berubah tetap di D4. Berarti pakai dolar gitu. Oke. Oke, tarik ke samping. Nah, udah otomatis tuh. Jadi yang berubah adalah E-nya. Gitu ya. Jadi E itu adalah kolom, 4 itu adalah baris. Jadi kalau ditarik ke samping yang berubah adalah nama kolomnya. Kalau ditarik ke bawah yang berubah adalah angka barisnya gitu. Heeh. Oke, gitu untuk sum ya, ini fungsi sum. Sekarang kemarin tadi udah baca-baca belum apa aja? Kita mau belajar sum, average, sum, average, terus minimal, maksimal, udah segitu aja dulu. Average untuk apa? Average untuk mencari rata-rata. Sum tadi udah ya untuk menjumlahkan. Nah, sekarang average-nya dari sini sampai sini. Berarti gimana cara nulisnya? Sampai dengan terus average. Nah, udah ada kan average buka kurung sama ya, tinggal disorot atau manual diketik nih dari D apa? 4 sampai D7 dong. Oke. Nah, jadi 6,5 ini pindahin yang ini ya, ngarah ini. Ini pindahin ke sini. Nah, di sum gitu. Ini fungsi sum. Delete. Nah, ini sum, ini average. Sekarang copy ke samping. Nah, aman. Minimal untuk mencari apa? Nah, nilai paling kecil. Gimana nulisnya? Sama dengan terus min buka kurung. Oke, ditarik aja gini bisa. Jadi kalau narik tuh kalau pakai mouse ya, diklik dulu nih, klik dulu baru tarik ke bawah gini bisa. Atau mana hilang? Sama dengan min kurung buka dulu nih, baru pakai mouse. Jadi bisa dari bawah ke atas gini bisa, atau dari atas ke bawah sama aja hasilnya. Kurung tutup, enter. Nah, berarti paling kecil adalah 12. Betul ya, 12. Tinggal tarik ke samping. Nah, terus mak itu maksimum. Berarti mak kurung buka, tarik nih dari sini ke sini, tutup. Nah, oke, tinggal tarik ke samping.
Beres kan? Gampang kan Excelnya? Gampang gampang? Gampang. Oke, ini, oh harus gampang. Oke, itu untuk maksimal, minimal, sum, average, minimal, maksimal. Nah, kemarin kan sudah sampai ke, VLOOKUP. Nah, sekarang ke sini. Ini udah ya, udah di luar kepala lah. Ini banyak nih aritmatika kita bukan ini aja. Nah, tapi sekarang sedikit dulu. Nah, VLOOKUP, HLOOKUP. Ini untuk ngisi gaji pokok. Ini udah ada tabel, udah tahu, udah kasih tahu belum? Ada tabel tuh dua jenis ya. Ada tabel apa? Ada tabel master. Ya, betul. Ada tabel master nih istilahnya. Tabel master itu apa? Ini sama ini tabel master nih. Jadi tabel apa master teh? Tabel master teh adalah tabel yang berdiri sendiri, yang tidak bergantung ke tabel lain. Itu istilahnya tabel master. Ada juga yang kedua ini. Tabel apa namanya? Saya teh menjelaskan ke semester 1, semester 3 ya lupa lagi ya. Semester 3 kayaknya ya, kalian mah belum. Oh, berarti udah mulai di semester 3 tuh ilmunya ya. Ya udah nggak apa-apa, nanti semester 3 lewat langsung semester 4. Salah. Semester 4 ya. Tidak naon lah. Jadi kayak semester 3 dah lewat langsung semester 4 weh. Jadi ini ada jadi ini tabel master. Tadi master teh adalah tabel yang tidak bergantung ke tabel lain, oke? Nah, kita lihat lihat dulu perbedaannya. Ini tabel transaksi. Jadi tabel transaksi adalah tabel yang bergantung ke tabel lain. Contoh, di sini ada nama pegawai, ada golongan nama pegawai. Nah, gaji pokok, ini gaji pokok bisa terisi berdasarkan kode atau golongan, di mana golongan A1 ini gajinya adalah ini kan patokannya. Nah, berarti tabel ini bergantung nih ke tabel gaji karena dia perlu nilai gaji pokok itu ngambil dari sini gitu. Jadi harus ada tabel. Kalau ini tabelnya tidak ada, maka gaji pokok tidak bakalan terisi, nggak bisa terisi. Kalau tidak ada tabel masternya nih, gitu. Jadi gaji pokok bisa terisi kalau ada tabel gajinya. Sama nih pajak juga. Pajak ini ada syarat nih. Ini pajaknya berapa? Dia dapat pajak berdasarkan golongan di sini nih. Ada golongannya A1 ya. A1 itu pajaknya adalah 3%. Untuk 1B, A1. 1A ya, 1A 3%, 1B 4%, 1C 5%. Jadi ini tuh kayak tabel syarat dah, tabel apa? Tabel ketentuan lah. Kalau nama pegawai misalkan golongannya A1, maka pajaknya adalah 3% gitu. Jadi pajak ini bisa terisi kalau ada tabel syaratnya ini, tabel pajak gitu. Itu yang dinamakan kebergantungan ya, jadi bergantung ke tabel lain. Kecuali kalau misalkan gini nih, ini tidak ada nih. Nah, ini saya hapus ya, delete. Nah, cuman segini nih. Ini golongan nggak ada. Nah, cuma nomor sama nama. Nah, ini daftar nama pegawai jadi tabel apa namanya kalau gini? Hmm? Jadi master ya, karena tidak ada kolom yang bergantung ke tabel lain gitu. Jadi master berdiri sendiri ya. Gitu ya. Nomor 1 adalah Anggi, nomor 2 Ranran, 3 Ajis. Jadi tidak ada kolom yang bergantung ke tabel yang ini gitu. Beda dengan yang gini. Beda lagi kalau gini gitu. Kalau ini kan kita bisa tahu gaji pokok nih untuk Anggi, gaji pokoknya itu berapa. Dia harus berpatokan ke sini patokannya. Apa yang jadi kunci nih? Yang jadi kunci agar kita tahu gaji Anggi apa yang jadi patokan ke sini. Yang jadi kuncinya apa? Tahu nggak? Golongan kan? Jadi kalau golongannya A1 maka gajinya adalah 3 juta. Nah, berarti Anggi ini bakalan dapat gaji senilai 3 juta karena golongannya adalah A1 gitu. Jadi ngerti nggak gimana ya saya menjelaskannya? Ngerti nggak? Ngerti tak? Tertangkap? Jadi untuk ngisi kolom-kolom ini ada syarat gitu. Syaratnya ini
patokannya ada golongan ini yang jadi kunci, gitu. Coba, berarti rumusnya rumusnya berarti kemarin ada yang bingung juga di sini nih. Untuk cari A1 rumus, di sini rumusnya di A1-nya. Jadi sama dengan VLOOKUP gitu. Nah, jadi hilang si A1-nya ketimpa kan. Jadi nyarinya nyari apa kan susah gitu. Jadi ini tuh adalah kolom untuk input atau untuk sesuatu yang dicari sama si VLOOKUP gitu yang ini tuh. Kunci buat si VLOOKUP. Berarti sama dengan gimana? VLOOKUP kurung buka cari gitu ya. Cari gaji pokok untuk golongan A1. Jadi tinggalin titik koma atau koma ya, tergantung tuh. Nah, kalian nentuin titik koma sama komanya di sini, lihat nih, di yang muncul ada top up ini, tulisan ini. Nah, itu tuh ada yang koma, ada yang titik koma, beda-beda. Jadi tergantung. Kalau Bapak ini titik koma kebetulan nih. Jadi cari gaji pokok untuk si C6. Apa C6 tuh? A1 kan? Nah, di mana carinya? Nah, di sini tinggal pindah ini. Cari di sini sampai ujung tabel di sini nih. Gitu ya. Jadi cari di L berapa? Cari di L12 sampai O14. Nah, gitu. Jadi cari gaji Anggi Kurniawan. Nah, gitu. Jadi cari gaji pokok untuk si A1 di tabel ini gitu. Nah, setelah ketemu titik koma lagi nih. Setelah ketemu apa yang ditampilkan? Kolom berapa berarti? 2. Berarti gaji pokok. Oke, kelar kan? Nah, sekarang kalau ditarik ke bawah error tidak? Hah? Tidak. Ini aja anu tidak lah error karena biasa kan kalau ditarik ke bawah itu yang akan berubah adalah nama barisnya. Baris itu yang ini nih. Jadi si tabelnya akan berubah. L12 jadi L13. Q14-nya jadi Q15. Jadi turun ke bawah terus gini nih si tabelnya teh. Nah, bakal gini. Makanya si tabel ini harus dikunci biar tidak bergerak, tidak berubah. Caranya pakai dolar atau F4 bisa. F4, F4 gitu. Jadi pas ditarik ke bawah tidak berubah. Tuh. Yang berubah adalah ininya nih. C7 berubah betul kan karena kan satu baris ini buat ngitung satu baris kan patokannya. Ini berubah tuh. Jadi betul kan? Oke. Sekarang gaji tunjangan. Berarti sama dengan VLOOK yang yang udah ngumpulin kan semuanya. VLOOKUP tugas belum. Ya udah nironnya ke dia. Berarti yang ngerjainnya setelah dibahas dikurangi 10 poin berarti. Berarti sama dengan VLOOKUP ini sama ya. Patokannya ke sini sama ini patokannya. Oke. Cari tunjangan untuk si C6 di tabel yang sama di sini. Dari sini sampai sini. Kurung tutup. Cuman yang beda ininya. Berarti kolom 3. Nah, oke. Udah tinggal di dolaran. F4, F4. Nah, enter. Cari ke handap. Oke. Transportasi sama ya. VLOOKUP kurung buka si ini di tabel ini. Titik koma kolom hiji 2 3 4 3. Tinggal di F4 enter. Tarik ke handap. Nah, ini rumus tadi nih. Berarti total gaji adalah sama dengan ini ditambah ini ditambah ini. Nah, segitunya. Atau itu kan tambah-tambah tuh manual. Bisa juga pakai fungsi apa tadi? Sama dengan sum. Bisa ya. Nah, ini sorotnya itu bisa dari sini ke sini. Bisa juga dari sini ke sini gitu, dibulak-balik nggak apa-apa. Enter. Oke. Nah, sekarang di copy ke bawah harus pakai dolar tidak? Tidak ya, karena untuk menjumlahkan setiap baris masing-masing. Oke, dapat nih.
Nah, sekarang Fajak. Coba Fajak, saya mau tunjuk nih. Siapa? Trisma, Trisma mana? Ah, tidak, yang mic-nya mati aja. Silmi, Silmi. Oh, oke. Bapak pangetikeun ya. Look up, terus oh ngetik ngetik we unggul. Nah, kumaha tabel pajak itu kumaha naon heula ieu? Look up. Ya iya Bapak kudu ngetik naon ieu, kudu ngetik naon ieu? Jo eta mah jadi ketik eta. Ah, naon diketik-ketik naon? Buka kurung terus. Oh, iya di blok iya, iya blok. Iya. Oh, mana mana. Oke lah, kira balik itu kira lieur. Look up, kurung buka, terus oh iya blok, oke. Nah ya iya kan, iya 5%. Ah, oke, koma cenah. Terus dua, terus tutup kurung, terus enter. Error moal. Error. Nah, betul, anu nyebutin lagi nyebut error, mah tuh. Heeh, tak eta nu salahna. Jadi ini teh ah ya udah sok benerkeun, benerkeun. Berarti haluk up non deui ayeuna? Haluk. Ah, C. Naon? Naon H1? Kumaha kumaha kumaha? Haluk up C6 terus heeh. Terus tabel tabel pajak tarik. Oke, ini tarik ke sini. Dari oh di sini. Oke, dari golongan ke sini. Terus ya koma apa-apa isinya aja bisa. Terus satu dua. Hah? Dua. Oke, dua tuh. Kan hiji. Jadi ini yang dicari, ini hasilnya gitu. Jadi hiji dua, berarti baris kedua. Iya, kan ngitungnya gini, ini kolom satu, ini kolom dua. Kalau kalau VLOOKUP, ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat gitu. Bedanya gitu. Jadi kalau halookup kan horizontal ini. Horizontal teh data yang ke samping datanya. Berarti ini satu, ini dua gitu. Berarti mau ditampilkan apa nih? Terserah. Mau nampilin misalkan satu ya boleh. Berarti tampilnya adalah apa kalau satu? Berarti yang tampil adalah A, A1-nya yang muncul. Kalau dua, karena kita butuh yang 3%, berarti dua. Gitu bedanya. Kalau lookup, ini satu, ini dua gitu. Kalau VLOOKUP, satunya dari sini. Satu, dua, tiga, empat. Oke, copy ke bawah. Error mal. Wah, aing ini pede. Jikri nu aya di luhur tah, Jikri. Sok naon? Ya, lamun di copy kanat, ini betul tidak? Tah, ya rumusna tah. Hmm? Mana Jikri teh? Oh, si teh laki Jikri teh. Ini kalau mau di copy ke bawah jadi kumaha? Biar biar tidak salah. Oke, kasih dolar. Lain lain rupiah. Oke, tinggal tarik handap. Oke, gaji bersih, gaji bersih. Gaji bersih rumusnya tuh nomor 4. Gaji bersih sama dengan total gaji dikurangi pajak dikali total gaji berarti kuma singkela orang tunjuk. Sok gaji gaji bersih kuma rumusna sama dengan total gaji teh indeks sabaraha. Sebutkan indeksnya berapa indeksnya? H6 terus dikurangi tutup buka pajak dikali oke. Jadi saya sekarang harus pakai dolar tidak kalau di copy ke bawah? Hmm? Enggak. Oke, tarik handap. Beres. Nah, ini gaji bersih. Jadi itu bedanya VLOOKUP sama HLOOKUP ya. Jadi kalau HLOOKUP datanya ke samping, yang dicarinya tuh kalau VLOOKUP datanya ke bawah. Gitu. Nah, sekarang misalkan bedanya gini biar biar sama datanya ya. A1 kita bikin kayaknya biar kelihatan apa bedanya VLOOKUP HLOOKUP dengan data yang sama. Coba saya mau absen nih. Parahan Parahan Parahan. Coba. Nah, yang ini pajak.
Tapi tidak ke sini, ngitungnya mau ngambil data dari sini, sok apa rumusnya? Bapak dipangertikeun ya. Naon follow up deh ya follow up. Follow up naon? Aing mah euy. Berarti rumusna kumaha? VLOOKUP ah, dibantuan. Terus sama dengan VLOOKUP kurung buka terus dia karek kurung buka apa? Cari pajak gitu kan ngobrol di bahasa Indonesia jadi gitu. Cari nilai pajak untuk golongan A1 di tabel sekian. Nah, gitu berarti. Berarti VLOOKUP kurung buka kemana nih? Apa nilai pertama yang dicari? Ah, si Farhan kemana ya? Makassar. Terus apa lagi? Sekarang yang dicari H6, H6 teh nu mana? H6 mah goja total gaji. VLOOKUP kurung buka. Nah, titik koma yang pertama itu udah yang dicarinya. Berarti yang dicari yang mana? Gila, belum tahu logiknya ya. Iya kosongkeun ya. Kita akan cari nilai pajak yang patokannya ke sini. Dilihat Farhan. Nah, patokan untuk dapat nilai 3%, 4%, 5%, apa yang jadi patokan untuk bisa masuk ke sini? Yang jadi patokannya apa di tabel ini? Hmm? Di tabel ini yang jadi patokan biar dapat 3%, 4%, 5%, apa patokannya? Nah, patokannya? Ah, apa ya? Lah ngomong naon si Farhan teh cenah. Si Farhan aing bisi keur ngelem geura. Aduh aing. Oh iya, lihat tinggal lihat tuh. Iya nu ngarebak di mana di? Tah nulisna ngarebak teh jeung ngarcai deh. Lihat. Aduh. Semester hiji loba bodor Lihat. Gaji teh pajak. Dengarkeun heula. Perhatikeun. Ieu pajak ya. Pajak teh bisa terisi patokannya adalah golongannya. Kan ini udah jelas nih golongannya. Jadi lamun golongan A1 pajaknya itu adalah 3%. Oke, perhatikan dulu. Lamun 1B pajaknya seberapa? 4%. Lamun 1C pajaknya adalah 5%. Nah, di sini lihat nih. Ya, ya itu tabel golongan. Ada di sini kan? Pak Anggi golongannya A1. Berarti harus dapat berapa? Berarti 3%. Nah, di sini tuh harus muncul 3%. Gitu. Gimana caranya agar si 3% tuh masuk ke sini otomatis? Karena di sini sudah ada golongannya, udah ada patokannya gitu. Panggi teh A1, 1A, Ran teh 1B, Ajis teh 1B. Jadi berdasarkan data patokan di sini harusnya bisa muncul sendiri kan di sini muncul rumusnya apa datanya. Tidak harus diketik ya. Tilu kan bisa aja ditulisnya manual tilu terus iya naon opat gitu kan. Itu mah manual. Jadi kalau manual ini tidak berfungsi ini. Nggak usah ada ini kan. Ketik aja manual. Nah, ini karena ada tabel master di sini tabel patokan berarti bisa ngisi nilai pajak berdasarkan golongan yang di sini nih. Ini konengkeunnya biar terpelong nih. Nah, jadi oren patokanna. Nah, ini rumus untuk nyari tabel yang datanya ke bawah itu apa rumusnya? VLOOKUP. Jadi VLOOKUP teh untuk mencari data berdasarkan patokan yang ada. Ini nih patokannya nih. Di mana data masternya tuh datanya ke bawah. Jadi ke bawah tuh gini, judulnya di atas, isinya ke bawah. Nah, itu vertikal maksudnya. Kalau yang horizontal, judulnya di sini, isinya ke samping. Nah, itu horizontal. Jadi judulnya tuh ada di sampingnya nih. Gitu. Kalau yang vertikal, judulnya di atas, datanya ke bawah isinya. Jadi ya judul aja gaji pokok, nah isinya ke bawah. Tunjangan, nah, isinya ke bawah gitu. Itu yang vertikal. Vertikal lurus
Gitu, vertikal. Udah bisa ngebedain dulu belum vertikal sama horizontal? Hmm? Oke. Jadi kalau horizontal judulnya di samping kiri, isinya ke kanan, tah ka dieu tah. Tapi yang namanya judul bisa aja judul di dia teu naon oge kan, judul belah kanan kan, isinya ke samping, teu masalah oge, yang penting datanya tuh ke samping. Nah, horizontal, yang vertikal bisa aja judul di bawah kan nggak jadi patokan juga sebetulnya kalau judul di bawah atasnya. Yang penting isinya adalah ke bawah gitu. Oke, mana Farhan? Si Farhan deh ya, bintang. Ya isi naon jadi bintang. Jadi patokannya ngisi pajaknya berdasarkan ini ya, golongan. Jadi lamun A1 eusina kudu 3. Nah, apa rumusnya? Mana? Bintang, coba bintang. Mana bintang teh? Sok, ngobrol. Sok. Oh, bintang teh cewek, suka teh cowok. Bintang Ananda, sok. Soalnya semester tilu aya bintang lalaki. Sok sama dengan Farhan bisukeun heula. Sok. Sama dengan V look up. Terus oke, C6 ketik manual lah. Terus oke, titik koma. Terus oke, L11 sampai M13. M13. Oke, titik koma terus nyaon? 2 kurung tutup. Oke, betul ya. Nah, jadi 300% nih. 3, 4, 5. Oke, gitu. Ya, 3%. Coba sekarang PSG Angga mana? PSG Angga. PSG teh naon? Hah? Sok Ibnu isi ini dengan halookup. Berarti halookup ke sini berarti datanya. Sok kumaha? Nah, emang teu katingali geus digedean buat teh. Ah, tah gede tah. Oke di kelas berarti di tesna si Wisnu. Nu lain di kelas kana bari nangtung. Pathan, si Pathan tadi ya can dulu si Pathan tadi. Sok Pathan. Isi dengan halookup, Bro. Berarti kalau halookup kemana patokannya? Hmm? Sakitu tadi astagfirullahaladzim eta si Pathan. Pathan Parhan. Hah? Nah, yang tadi nu mimiti saha sarua Pathan. Oh, adi lanceuk. Oh, Parhan. Oh, benar Jikri aca. Sok Jikri. Oh, iya mah. Oh, Jikri mah lalakinya. Sok Jikri lalaki. Sok nu lain mute heula. Ok Jikri. Isi ini dengan halookup coba. Yang nomor I7. Berarti naon mimitina? Oke, sama dengan H lookup terus langsung L7 buka kurung L7 mana L7 teh? Nah L7 so naon? Oh nya betul berarti C7 terus titik koma. Oke, M7 M7 yakin gitu M7 M7 mah iya. Oh L7 terus sampai O. Oke, betul. O7 bejaan koma tilu. Betul tidak tilu? Hah? Kan A2 A2 non? Lookup ya mau menampilkan mencari data secara horizontal. Sekarang apa yang mau ditampilkan? Jadi ngomongnya bukan kolom berapa kalau horizontal berarti horizontal kan horizontal berarti baris ke berapa gitu ngomongnya. Apa yang ditampilkan berarti baris berapa yang mau ditampilkan gitu ngomongnya. Kalau lookup.
Aya kitu baris katilu, anjir. Aya ragu-ragu kabeh teu yarakin ge kajawabna ge. Berarti baris 2. A1 A, 1B, 1C itu teh baris kahiji. Anu baris kadua 3%, 4%, 5%, eta teh baris 2 gitu, enter. Tuh, betul. Jadi ini VLOOKUP, ini HLOOKUP gitu, beda tuh rumusnya. Jadi VLOOKUP mah ka handap, HLOOKUP mah ka samping. Oke, saya kopikan ya ke bawah, berarti tinggal pakai F4, F4, enter, lalu tarik. Sudah. Nah, sekarang saya mau ngisi jumlah di bawah nih, pakai sum saheunya. Dedah, coba dedah. Naon eta gaji pokok dijumlahkeun naon rumusna? Auto sum. Oh, eta mah make autonya. Tong make auto atuh. Udah rumusna naon ya mau ngejumlahin dari sini ke sini tah. Naon rumusna? Sama dengan barusan dibahas. Melebat pantasan absenna kosong. Berarti untuk menjumlahkan teh adalah bisa gini, sok manual. Berarti ini tambah ini gitu kan, bisa? Hah? Tapi lamun 1000 baris teh kikian gitu. Hah? Mun barisna aya 1000, kikian jiji. Nah, cangkel. Makanya Excel menyediakan yang paling simpel yaitu rumus Excel untuk menjumlahkan banyak baris atau banyak kolom yaitu namanya sum. Sama penulisannya. Jadi sama dengan nama fungsi terus kurung buka. Berarti sum kurung buka sorot ya. Sorotnya dari atas ke bawah boleh atau dari bawah ke atas boleh. Ini terserah. Sama aja nilainya. Tuh kan tuh panjang, itu plus-plusan. Lalu enter. Tinggal tarik lagi gear. Nah, ini nariknya harus pakai dolar tuh. Tidak ya, karena tidak berhubungan dengan tabel. Pokoknya patokannya mah pakai dolar sama tidak pakai dolar kalau ada ini aja. Kalau mencari sesuatu ada berbentuk tabel, nah itu harus pakai dolar. Kalau tidak ada mah tidak usah. Nah, ini berarti ini sama dengan sum, tarik ke atas, tutup, enter. Oke. Ini siapa yang baru datang? Tadi ini ketinggalan nggak yang baru datang ini? Tahu? Nih, tambahannya cuman 4 fungsi nih, ada sum, average, minimal, maksimal. Jadi sum untuk menjumlahkan tadinya, untuk menjumlahkan dari sini ke sini nih, itu sum. Kalau average buat apa? Average untuk mencari rata-rata dari sini sampai sini misalkan. Sama cara ngetiknya sama dengan average kurung buka sini kurung tutup enter gitu sama tuh. Tuh penulisannya sama. Oke. Minimal sama tuh. Dari sini sampai sini minimal nilai terkecil. Maksimal sama cara penulisannya. Jadi sum, average, minimal, maksimal. Udah segitu dulu. Cuman 4 biji ditambah lookup, lookup. Jadi catat baru 6 fungsinya. Udah ngerti semuanya? Jadi pokoknya cara format penulisannya yang namanya fungsi di Excel teh sama dengan nama fungsi kurung buka, kurung tutup gitu pokoknya mah. Udah segitu dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih waktunya. Nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada langsung tutup. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.